teknisnya mau pakai normalisasi, pakai naturalisasi silakan, tapi dilebarkan. Semua sungai itu yang tengah, semua sungai harus dilebarkan. Yang di ujung masih ada lagi, waduk-waduk harus diperbanyak, pompa-pompanya harus diperbanyak. Di ujung masih ada lagi, kita berhadapan dengan yang namanya rob, air laut naik terus, sehingga perlu yang namanya itu sudah rencana lama, yang namanya giant seawall. Mereka dan bisa memberikan harapan gitu loh kepada mereka di masa depan menjadi lebih baik, bukannya malah mundur gitu loh. Dan ini yang saya rasa menjadi cerminan ya bagi masyarakat Indonesia, yang jika seseorang yang di Jakarta di level provinsi aja gagal, ini mau diangkat ke nasional, mau kayak apa Indonesia ini gitu loh. Jadi sudah jelas ya teguran kekagetan Pak Jokowi di acara peninjauan itu menunjukkan bahwa presiden aja kaget gitu loh. Kalau dulu menyangka mungkin ada masalah mafia lah, itu sampai susah banget, ini sampai mentok, ini ada jin penunggunya kali ya tanah itu gitu, mungkin kira-kira gitu ya, sampai nggak bisa diakalin apapun selama bertahun-tahun. Ternyata jinnya itu kan bukan ya. Ternyata karena nggak dikerjain gitu loh. Ya alhasil begitulah. Namanya pekerjaan kalau nggak dikerjain ya nggak bakal selesai gitu loh. Dan ini sangat membuka mata kita lah bahwa ini paling gamblang, paling jelas, contoh paling gampang, nggak usah teori aneh-aneh lah. Anies 5 tahun nggak kelar, Heru 1,5 bulan aja lahan beres, 3 bulan jalan proyeknya. Saya pikir itu Teno. Untuk menahan air masuk ke Jakarta. Jakarta ini cekung. Pembagiannya silahkan tanyakan ke Kementerian Perhubungan. Dan pembangunan ini bertahap tapi harus segera dilakukan. Dulu dibangun banjir kanal barat, kemudian dibangun banjir kanal timur, kemudian ada normalisasi kali Cipinang, dinormalisasi kali Pesanggerahan, silakan. Yang lain. Pak Gubernur Anies ini selama ini telah menunjukkan komitmen atau tindakan untuk menyelesaikan masalah banjir. Saya bandingkan misalnya dengan masa Pak Jokowi. Pak Jokowi tadi sudah dikutip oleh Bang Lulung, misalnya mengatakan melakukan pembenahan terhadap Danau Sunter ya, yang tadinya dipenuh dengan pemukiman liar, kemudian terabaikan, lalu pemukimannya kemudian dibersihkan, lalu sungainya dinormalisasi atau barangkali dinaturalisasi ya. Sebetulnya tambahkan dikit ya, Bang Muslim ini kalau dikenal pakar hidrodinamika, tapi kalau saya telusuri sebetulnya bapak naturalisasi ini adalah beliau. Jadi ide naturalisasi Anies dari mana? Itu dari Muslim Muin gitu. Nah, tapi Jawa Barat seperti apa, yang di Banten seperti apa, yang di Jakarta seperti apa, dan semuanya harus satu visi. Karena master plan banjir untuk Jakarta ini sebetulnya sudah ada. Tahun 73 sudah ada, harus melakukan apa-apa, ada semuanya. Jadi nggak usah ada ide-ide baru, master plan-nya sudah ada. Semuanya dilebarkan, harus sekali itu dilebarkan. Tapi intinya adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi waktu itu kelihatan. Nah, ada juga yang mengatakan pada berikutnya, ketika tahun sebelumnya istananya itu banjir, lalu kemudian Sunter dibenahi, tidak terjadi banjir lagi masuk ke dalam istana. Nah, barangkali itu yang agak kurang kelihatan. Kalau bikin pompa belum kelihatan. Ya, orang pada hari ini mengatakan Pak Anies itu cantik ya. Kota Jakarta di tangan Pak Anies lebih cantik, tapi banjirnya lebih dalam. Itu yang persoalan. Ada caranya, itulah yang saya sebut naturalisasi, yaitu
kita tampung dulu sementara. Itu bukan, jadi istilah naturalisasi itu memang ada kajian ilmiahnya dan Ada. bisa, bukan hanya sekedar supaya beda dengan pemerintah pusat. bukan. Pak Basuki Jadi, bilang boleh saya normalisasi. lanjutkan pertanyaan saya tadi? Bentar dulu, saya jawab Pak dulu. Muim itu dalam kapasitas sebagai TGUPP sebagai orang dekat Pak Anies, apakah sudah mengingatkan dan mengimplementasikan program naturalisasinya itu? Betul, saya ingatkan. Sudah. Jadi Yang mana? waktu kejadian April Ya. 2019 yang lalu, saya kasih analisa. Pak, untung kita tidak normalisasi. Kalau dinormalisasi, amburadul, nanti dulu dong. Amburadul tuh BKB. Ya, saya kasih grafiknya. Iya. Jadi begini, Iya. ada hujan dari hulu, tertahan dulu dicekik oleh yang katanya mau dinormalisasi itu. Jadi terjadilah banjir di sini. Kalau ini kita lepas, banjirnya kan di BKB. Nah BKB itu Bapak lihat mana yang lebih sensitif, daerah BKB atau daerah ya sama? mungkin jadi yang menjadi pertanyaan warga itu kan naturalisasinya di mana nih? Yang Mungkin sudah dilakukan. naturalisasi itu maksudnya dibiarkan dalam keadaan apa adanya, tidak Alami. apa-apa. Insinyur Presiden Joko Widodo, naturalisasi atau normalisasi silakan dikerjakan atau dilebarkan sungainya. Karena soal program itu beda, bukan hak saya, tetapi silakan sungainya dilebar. Dalam perdebatan media sosial, Presiden Joko Widodo mengaku tak masalah dengan perdebatan kebijakan naturalisasi maupun normalisasi sungai guna mengantisipasi bencana banjir yang terus-menerus terjadi di DKI Jakarta. Baginya, Jokowi mengatakan yang penting adalah pengerjaan melebarkan semua sungai untuk menghindari banjir. Kepala negara ingin pelebaran sungai dilakukan karena merupakan bentuk antisipasi banjir di antara hulu dan hilir. Menurut Presiden Joko Widodo, bila hal itu tidak dilakukan, maka program penanganan banjir yang dilakukan di hulu dan hilir jadi percuma membuang anggaran. Dalam pengerjaannya, antisipasi banjir di tengah merupakan tugas pemerintah DKI Jakarta yang harus difokuskan. Antisipasi banjir dalam 3 kategori yakni hulu, tengah, dan hilir. Di bagian hulu dilakukan dengan pembangunan bendungan dan rehabilitasi kerusakan hutan. Kawasan tengah dilakukan pelebaran sungai. Bagian hilir terkait dengan antisipasi banjir rob. Presiden Joko Widodo pun berbicara di bagian hulu. Pemerintah pusat melakukan pembangunan 2 bendungan besar, yaitu Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi. Keduanya dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum yang ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Selain itu, pemerintah pusat juga akan membangun embung dan melakukan rehabilitasi terhadap kawasan hutan dan di hulu sungai. Tujuan untuk penghijauan atau memperbaiki penyerapan air atau mengantisipasi bencana longsor. Di depan Heru Budi, Ridwan Kamil menyebut normalisasi sungai yang dihentikan Anies Baswedan selama Anies Baswedan memimpin DKI Jakarta selama 6 tahun. Bahkan di hadapan pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Presiden Joko Widodo mengeluhkan penanganan banjir di Jakarta. Oleh karena itu, ia meminta Heru serius menuntaskan masalah banjir yang terus diangkat di internasional. Presiden Joko Widodo juga meminta pejabat gubernur sementara Heru Budi untuk menuntaskan normalisasi 13 sungai yang ada di Jakarta dan menyelesaikan sodetan Ciliwung menuju BKT, Tanggul Laut, dan Giant Sewor. Beberapa waktu yang lalu, Presiden Joko Widodo didampingi Heru Budi Hartono meresmikan secara simbolis dan menandatangani prestasi Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi. Peresmian ini terus disaksikan oleh Menteri Pekerjaan Umum, yaitu Basuki Hadi Muljono. Pembangunan 2 bendungan ini merupakan salah satu upaya Pemprov DKI Jakarta bersama pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR Republik Indonesia yang masuk dalam rencana induk sistem pengendalian banjir. Hal ini dalam komitmen bersama dalam pengendalian banjir Jakarta dan sekitarnya secara komprehensif, mulai dari hulu hingga hilir. Selama Anies Baswedan memimpin DKI Jakarta, bahkan naturalisasi pun tidak dilaksanakan. Program Anies Baswedan ialah program naturalisasi, tetapi pelebaran sungai tidak ada. Di saat PJ Gubernur memimpin DKI Jakarta, malah Joko Widodo pun memuji pekerjaan PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi yang
menuntaskan pelebaran sungai secepat mungkin. Sampai saat ini debat naturalisasi maupun normalisasi terus dikencangkan oleh media sosial. Adapun di hilir, Jokowi meminta waduk dan pompa air diperbanyak. Ia juga ingin giat Sewal ada menahan air laut masuk ke Jakarta. Perdebatan gagasan soal bagaimana memperbaiki aliran sungai di Jakarta untuk menangani banjir. Basuki sempat menyatakan bahwa banjir di DKI Jakarta terjadi karena program normalisasi sungai Ciliwung yang tak berjalan sebagaimana mestinya selama 6 tahun itu. Bahkan Basuki juga menuding Pemprov DKI Jakarta gagal dalam melakukan pembebasan lahan untuk memperlebar sungai Ciliwung.